Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kehidupan, masih memberi kita kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Maka tidak ada lagi kesempatan ketika ruh sudah berpisah dengan jasad, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beberapa waktu lalu, mungkin kurang lebih 1 bulan yang lalu, kita mengalami musibah besar, yaitu banjir besar yang mungkin beberapa tahun sudah tidak kita alami banjir yang besar seperti yang kita alami pada tahun ini. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruh kampung di Kabupaten Aceh Tamiang, hampir seluruh rumah, hampir seluruh pemukiman terendam banjir. Dan begitu juga bahkan ada yang sampai hari ini masih terus-menerus terkena banjir. Setiap kali hujan lebat, setiap kali mungkin air pasang dan sebagainya, tanggul pecah, maka selama itu juga mereka merasakan banjir yang terus-menerus. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun yang menimpa kita, bencana apapun yang menimpa kita, ini karena kesalahan kita sendiri. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah dan bencana yang menimpa kita, maka itu karena perbuatan tangan manusia. Masyarul muslimin, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita beberapa waktu lalu di Cianjur mengalami gempa bumi 5,6 magnitudo. Dalam hitungan detik, hanya sekitar 10 sampai 15 detik, tetapi gempa tersebut dapat menghancurkan bangunan-bangunan, rumah-rumah yang megah, yang mewah. Lebih dari 300 jiwa meninggal dunia. Ribuan rumah ada yang hancur, ada yang terbalik, ada yang tenggelam dan sebagainya. Dalam hitungan detik Allah Subhanahu wa taala mampu mengambil nyawa kita.
Begitu juga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan detik, bahkan mungkin tidak sampai 1 detik, Allah mampu menghancurkan segala-galanya. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musibah demi musibah, bencana demi bencana, ujian demi ujian dan sebagainya, seharusnya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan pangkat dan jabatan kita. Kita sibuk dengan rumah yang mewah, mobil yang mewah dan sebagainya. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji dengan berbagai bencana. Alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk hidup. Dengan banjir, ada yang mengalami banjir 5 hari, 7 hari, 10 hari, 15 hari. Bahkan ada yang terus-menerus mengalami banjir. Tapi kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Bagaimana kita lihat saudara-saudara kita yang ditimpa gempa bumi yang dalam hitungan detik tidak sempat kemana-mana, tertanam di dalam rumahnya, tertimbun dengan rumahnya sendiri. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita merasa banjir yang kita alami adalah banjir musibah yang besar, tetapi ada saudara-saudara kita yang mengalami musibah yang lebih besar lagi. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dan begitu seterusnya. Hampir setiap hari terjadi gempa bumi di Sukabumi, di tempat-tempat yang lain. Walaupun tidak berpotensi tsunami, walaupun tidak ada korban jiwa dan sebagainya, tetapi terus-menerus di Pulau Jawa itu terus-menerus diguncang oleh gempa bumi. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Musibah demi musibah, ujian demi ujian, bencana demi bencana akan terus-menerus ada. Tergantung kepada kita, apakah kita semakin ingat kepada Allah, apakah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau semakin jauh. Dan semua bencana itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apapun musibah yang menimpa kamu karena perbuatan tanganmu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'fu an katsir." Dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Masih diberi Allah kesempatan kita untuk bertobat. Banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat, tapi Allah banyak memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Baik kesalahan secara fisik, secara jasmani, ataupun kesalahan dosa-dosa secara rohani. Jadi semua bencana itu karena perbuatan tangan manusia. Secara jasmaninya, secara fisiknya, karena banyak sekali perusakan alam. Hutan-hutan ditebang, bahkan pembalakan liar, penebangan hutan, pembakaran hutan, sehingga setiap kali terjadi hujan lebat tidak lagi dapat menahan. Ya, bukit-bukit, gunung-gunung dikeruk dan sebagainya. Semua sumber daya alam yang ada kita ambil untuk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kita. Gunung-gunung, bukit-bukit kita tanami dengan pohon sawit dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan besar yang memiliki uang, memiliki kekuasaan dan sebagainya, dengan mudah mereka menggunakan alat-alat berat untuk menghancurkan alam ini. Sehingga dengan banyaknya perusakan alam tersebut, terjadilah berbagai musibah, tanah longsor di mana-mana, banjir, dan yang lain-lainnya, gempa bumi dan sebagainya. Masyarul muslimin, itu secara jasmaninya, secara fisik alam sudah tidak lagi bersahabat dengan kita. Banyak sekali alam ini kita rusak sehingga dengan mudahnya terjadi berbagai bencana. Itu secara fisik. Begitu juga dengan secara rohani. Musibah ataupun ujian ini atau bencana yang terjadi karena banyaknya kemaksiatan yang terjadi.
Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat-maksiat yang merajalela, perzinaan di mana-mana, perjudian di mana-mana, mengambil hak yang bukan haknya dan sebagainya. Masyarul muslimin, ini semua dapat mengundang bencana. Ini semua dapat mengundang musibah. Secara rohani, banyaknya dosa-dosa kita, banyaknya dosa anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan mungkin dosa kita sendiri, sehingga Allah timpakan musibah kepada kita. Allah ingin uji kita. Allah ingin berikan peringatan, teguran kepada kita. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dulu kita hanya melihat pembunuhan ataupun perzinaan hanya di televisi, hanya di media-media, tapi sekarang terjadi di kampung-kampung kita. Banyak sekali pembunuhan di kabupaten kita, banyak sekali perzinaan, perselingkuhan, bahkan ayah tiri berselingkuh, mencabuli anak tirinya, bahkan ada anak ayah kandung mencabuli anak kandungnya dan sebagainya. Ini merupakan fitnah akhir zaman. Perselingkuhan antara tetangga dengan tetangga, perzinaan dan sebagainya merajalela di kampung-kampung kita. Begitu juga dengan perjudian. Kalau dulu orang berjudi mencari hutan, mencari rimba, mencari lapak untuk berjudi di tempat-tempat yang tersembunyi, sekarang mereka berjudi di kafe-kafe, di tempat-tempat yang ada internet, berjudi secara online. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kemaksiatan, ini semua kemungkaran, ini semua kefasikan, ini semua merupakan kekejian, fahsya dan mungkar, yang sehingga dengan semua itu dapat mengundang bencana. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, seharusnya kita semakin insaf, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin lihat siapakah di antara kita orang yang bersyukur dan siapa di antara kita orang yang kufur. Allah ingin lihat siapa di antara kita orang yang bersabar dan siapa di antara kita orang yang ingkar. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin dilihat oleh Allah, adakah kita termasuk orang yang bersabar? Apakah kita termasuk orang yang mendirikan salat? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah pertolongan Allah. Allah hanya berikan, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah, jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada peramal dan sebagainya. Tapi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Allah ingin tegaskan, minta pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Tidak cukup sabar, maka harus disertai dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu siapakah mereka orang-orang yang khusyuk tersebut? Yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin dengan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, adanya kehidupan setelah kematian, adanya hari kebangkitan setelah kita dimatikan, dan mereka yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang seperti ini, maka tidak ada rasa berat untuk melaksanakan salat. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah sampaikan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 153, hampir sama. Allah tegaskan kembali, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, kata Allah. Mohonlah pertolongan Allah, wahai orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Allah tegaskan kembali, innallaha ma'as sabirin.
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Ini yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ujian demi ujian, bencana demi bencana. Apakah kita termasuk orang yang sabar? Apakah kita termasuk orang yang salat atau tidak? Kalau seandainya begitu banyaknya musibah, bencana, banjir dan sebagainya tidak menjadikan kita insaf, tidak menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah seperti apa lagi yang kita harapkan? Musibah seperti apa lagi yang ingin kita tunggu? Apakah kita ingin menunggu musibah yang lebih besar lagi? Apakah kita ingin menunggu tsunami, gempa bumi dan sebagainya? Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kalau sebelum ini kita belum melaksanakan solat, maka jangan lagi kita meninggalkan solat. Di samping kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita beramal soleh. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala hanya ujian-ujian kecil. Walaupun bagi kita besar, tetapi bagi Allah ini hanyalah ujian-ujian kecil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf." Dan pasti kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedikit rasa takut kehilangan harta, dengan banjir harta kita hilang atau terendam banjir dan sebagainya, sawah ladang kita gagal panen dan sebagainya. Sedikit kata Allah Subhanahu wa taala, sedikit rasa takut. Wal ju', sedikit rasa lapar. Kemudian wa naqsim minal amwal, sedikit kekurangan harta. Wal anfus, dan kehilangan jiwa, kehilangan nyawa. Sebagian mungkin keluarga kita ada yang meninggal dunia, Allah uji. Watsamarat, dan juga buah-buahan, tanam-tanaman gagal panen dan sebagainya. Ini hanya sedikit kata Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris shabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, baik musibah yang paling kecil sekalipun sampai musibah yang terbesar, mereka hanya mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah yang kita alami ini karena perbuatan tangan kita sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat ke-41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah perbuatan tangan manusia. Allah sampaikan lagi perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Kemudian kami timpakan sedikit kata Allah. Kami timpakan sedikit bencana, musibah, ujian dan sebagainya. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, karena perbuatan mereka tersebut. Kami timpakan sedikit musibah, bencana karena perbuatan tangan mereka sendiri. Tujuannya untuk apa? La'allahum yarji'un. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali kepadaku kata Allah. Masyarul muslimin, tujuan Allah hanya ingin kita kembali kepadanya. Maka mengapa kita sudah ditimpa musibah tapi tetap juga kita tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal sifat manusia ketika dalam kesulitan, ketika dalam bencana, ketika dalam musibah, kebanyakan kita biasanya baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diuji dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kenyamanan, dengan keamanan, maka kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan kesusahan, bencana, konflik dan sebagainya, baru kita ingat kepada Allah. Inilah sifat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 33, "Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya.
Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya, keamanan, kenyamanan dan sebagainya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Ini kita sudah berakhir bencana, kemudian kita lupa lagi kepada Allah. Inilah sifat manusia. Ketika diuji, kita ingat kepada Allah. Tapi ketika kita sudah aman, sudah nyaman, tidak ada lagi bencana, tidak musibah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian ini, bencana ini ingin melihat bagaimanakah keadaan iman kita. Apakah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita ragu, atau kita tidak yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikatnya setiap apapun yang terjadi itu secara hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah. Takdir yang baik dan buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Tetapi kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan musibah itu terjadi karena perbuatan tangan kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Ini wajib kita yakini. Tidak ada musibah apapun yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani. Tidak akan terjadi musibah apapun, bahkan debu pun tidak akan bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya. Tetapi kebanyakan keburukan itu terjadi karena perbuatan tangan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk, memberi hidayah ke dalam hatinya. Maka ini adalah ujian keimanan kepada kita. Ujian keimanan. Barang siapa yakin benar-benar bahwa setiap sesuatu terjadi pasti karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi petunjuk ke dalam hati kita. Yahdi qalbah. Allah akan memberikan petunjuk, hidayah ke dalam hati kita. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masyarul muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan sedikit motivasi, inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita beramal soleh, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa semakin ke depan semakin banyak fitnah yang akan terjadi. Semakin ke depan semakin banyak bencana, musibah yang akan terjadi. Ini telah diprediksi oleh Rasulullah SAW jauh sebelum prediksi dari BMKG dan sebagainya. Sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW bahwa menjelang kiamat akan banyak terjadi gempa bumi, akan banyak terjadi penenggelaman, akan banyak terjadi perubahan bentuk alam dan sebagainya. Ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan fitnah-fitnah itu akan terus sampailah waktu yang telah ditentukan. Dan fitnah yang terbesar itu akan muncul, yaitu kedatangan Dajjal. Apakah kita menunggu fitnah yang terbesar itu datang baru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal ketika itu kita bisa jadi tidak lagi diterima tobat kita kepada Allah, karena kita sudah berada di akhir-akhir dari zaman ini. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kita dari sekarang. Terus kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Terus kita solat, jangan lagi kita tinggalkan solat. Kita berusaha untuk solat berjamaah, datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke pengajian-pengajian dan sebagainya. Terus sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita, sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, mengampuni, meridai kita semua, dan senantiasa kita dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.